Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar tentang PPKN, tentang makna persatuan dan kesatuan. Pada buku tematik tema 2. Baik, kemarin kalian sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila serta pengamalannya. Hari ini kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Langsung saja kita ke materi ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menyebutkan dampak persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menampilkan karya tentang dampak persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan. Apa makna semboyan yang terdapat pada lambang negara Indonesia? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Apa pula makna slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Kita akan bahas di sini. Baik, yang pertama adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh mengandung makna jika bersatu bangsa Indonesia akan menjadi kokoh. Sebaliknya, jika kita bercerai dengan alasan perbedaan-perbedaan yang ada, bangsa Indonesia menjadi lemah dan menuju kehancuran. Selanjutnya adalah setiap manusia berbeda-beda. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, sawo matang, kemudian ada yang kuning langsat dan putih. Rambut juga ada yang berbeda-beda ya. Ada yang keriting, ikal, dan lurus. Dengan perbedaan itu kita dapat menikmati keindahannya. Tuhan juga menciptakan bumi ini antara lain dalam bentuk pulau-pulau besar dan kecil. Antara pulau satu dan yang lainnya dipisahkan oleh selat, laut dan samudra yang sangat luas. Hal itu menyebabkan terjadinya perbedaan suku, bahasa, dan agama. Dengan perbedaan itulah semua menjadi lebih indah. Kemudian selanjutnya adalah kerukunan dalam masyarakat. Setiap masyarakat mendambakan kehidupan yang rukun dan damai. Kerukunan warga masyarakat tercermin dari sikap mereka ketika di lingkungan terdapat suatu kegiatan bersama. Kegiatan lingkungan yang melibatkan peran serta dari anggota masyarakat, misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, tampak pada gambar. Tampak pada gambar tersebut bahwa warga masyarakat secara sukarela penuh kesadaran bekerja sama membersihkan lingkungan. Tua, muda, besar, kecil, semua mengambil peran sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah dampak persatuan dan kesatuan. Kita perlu bersyukur dapat menikmati kehidupan pada zaman yang sudah merdeka. Bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan berkat adanya semangat persatuan dan kesatuan dari berbagai unsur yang ada di masyarakat, yaitu pemerintah, para pejuang, dan masyarakat. Nah, yang kita akan bahas pertama kali adalah dampak persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Dampak persatuan dan kesatuan di dalam keluarga sebagai unsur terkecil masyarakat adalah terjadi hubungan yang akrab dan dinamis, sehingga kebutuhan dan kerukunan keluarga dapat terwujud. Berikut adalah beberapa perilaku yang perlu dikembangkan di dalam keluarga untuk memajukan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah saling mencintai sesama anggota keluarga. Yang kedua, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, adanya keterbukaan antara anggota keluarga. Selanjutnya adalah dampak persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki misi khusus dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah.
Yang pertama adalah menaati peraturan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam pergaulan. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Yang keenam, melaksanakan upacara dengan hikmat dan disiplin. Akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah antara lain, satu, tidak adanya sikap saling percaya antar siswa. Yang kedua, tidak adanya kerjasama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tidak adanya kasih sayang di sekolah. Dampak persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tentram, dan damai, maka setiap warga masyarakat harus dapat memelihara persatuan dan kesatuan dengan penuh tanggung jawab. Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap pertumbuhan generasi muda sangat besar. Oleh karena itu, sikap perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika perlu dikembangkan dengan yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara musyawarah. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan bahasa. Selanjutnya adalah peranan warga negara Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merupakan ungkapan yang menyatakan betapa besar arti persatuan dan kesatuan. Jika bersatu kita dapat menghadapi dengan menyelesaikan permasalahan dengan baik, masyarakat yang tertib dapat diwujudkan melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Terbentuknya keluarga yang utuh karena adanya semangat bersatu dari seluruh anggota keluarga. Keluarga yang menjunjung persatuan kesatuan akan mewujudkan keluarga yang aman, tentram, dan damai. Peranan warga Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghindari adanya pertengkaran suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang majemuk berupa satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia adalah suatu prinsip mencintai bangsa Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab itu memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap alam sekitarnya dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara mengandung makna kedudukan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, bangsa Indonesia merasa satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan. Prinsip persatuan pembangunan
merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan negara Indonesia dalam menuju masyarakat yang adil, makmur, dan merdeka. Jika nilai-nilai persatuan dan kesatuan tidak dapat dijaga, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi permusuhan di masyarakat, tidak adanya kerjasama antara anggota masyarakat, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Yang keempat, masyarakat lebih mementingkan suku atau golongan. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan diantaranya adalah hidup rukun dengan masyarakat, menyelesaikan masalah sosial secara musyawarah, dalam bergaul tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat adalah gotong royong dalam membangun lingkungan. Itu saja anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Itu saja, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dimengerti oleh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.